Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap untuk menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Kota Malang. Kali ini kami akan mengajak Anda sekalian berbincang-bincang tentang pendidikan seks dalam keluarga, khususnya kepada anak-anak kita. Kami percaya bahwa acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita tahu bahwa pendidikan seks itu merupakan suatu bagian yang penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tetapi di sisi yang lain, mungkin karena terbawa oleh budaya ketimuran itu sulit sekali untuk memulai pembicaraan tentang seks secara terbuka kepada anak-anak kita. Itu bagaimana, Pak Paul? Betul sekali, Pak Gunawan. Saya ini kadang-kadang berpikir ada suatu ironi ya, Pak Gun. Ironinya adalah seks sebetulnya adalah hal yang paling banyak memenuhi pikiran anak-anak remaja kita. Namun seks adalah hal yang paling jarang dibicarakan dengan anak-anak kita. Jadi seks adalah sesuatu yang justru sebetulnya menjadi hal yang atau topik yang paling menguasai pikiran mereka. Namun hal ini justru adalah hal yang enggan sekali atau sungkan sekali kita bicarakan, Pak Gun. Jadi memang terjadilah suatu kesenjangan di sini. Bayangkan misalkan anak ulangan jelek. Orang tua saya yakin akan dengan segera memberikan perhatian dan membicarakan kenapa hasil ulangannya jelek. Anak misalnya berkelahi. Orang tua akan bertanya dan membahas tentang kenapa dia berkelahi. Anak berbohong. Orang tua akan menegur anak dan membicarakan tentang kejujuran kepada anak. Jadi hal-hal itu dengan lebih bebas dibicarakan oleh orang tua kepada anak. Tapi masalah seks yang sebetulnya jauh lebih sering memenuhi pikiran mereka dibandingkan dengan berkelahi atau berbohong atau menyontek. Tapi hal ini justru yang paling jarang kita bicarakan dengan anak-anak kita. Begitu. Kemudian idealnya usia berapa, Pak Paul, orang tua itu memberikan pengertian tentang seks pada anak-anak kita? Yang kita namakan pendidikan seks, pertama-tama haruslah kita ingat bukan sebagai suatu pendidikan formal. Kita jangan membayangkan pendidikan seks ibaratnya seperti menyampaikan materi di sekolah. Jadi bukan itu maksudnya. Seks kita ajarkan secara berkelanjutan, bertahap, dan informal kepada anak-anak kita. Nah, yang saya maksud dengan seks di sini juga bukan saja yang berkaitan dengan moralitas, meskipun itu adalah bagian yang penting yang harus kita bicarakan kepada anak-anak kita, yaitu nilai moral yang menjadi landasan atau yang menjadi arah dari hal-hal seksual tersebut. Tapi juga orang tua memang perlu membicarakan aspek fisik atau aspek seksual dari seks itu. Jadi anak-anak mempunyai akhirnya gambaran yang jelas tentang apa itu yang dimaksud dengan seks dan tentang kapan seks itu boleh dinikmati dan siapa yang boleh menikmatinya. Nah, hal itu berkaitan dengan moralitasnya. Umur berapa? Jadi kalau kita bicarakan mengenai soal umur, kita bicara mulai dari titik di mana anak menunjukkan minat atau ingin tahu. Jadi saya berikan contoh yang sederhana sekali. Suatu kali anak saya pernah bertanya, dari manakah datangnya bayi? Ini pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh anak-anak kecil.
Anak kami saat itu baru berusia mungkin sekitar 8 tahun atau 9 tahun. Nah, jawaban saya saat itu adalah jawaban yang standar, yaitu dari perut mama. Kemudian anak saya nggak puas dengan jawaban tersebut. Nah, saya masih ingat sekali, dulu sebelumnya, sewaktu dia menanyakan hal itu, dan diberikan jawaban yang sama, dia diam, dia puas. Karena saat itu dia masih lebih kecil. Namun sekitar umur 9 tahun, sewaktu saya memberikan jawaban yang sama, dia tidak lagi menerima jawaban itu. Malah dia mendesak saya untuk menjelaskan bagaimana anak itu bisa keluar dari perut mama. Nah, kemudian saya masuk ke arah hal-hal yang lebih rohani. Saya bilang, ya Tuhan itu bisa melakukan apa saja. Jadi anak itu ya bisa muncul dari perut mama. Tapi bagaimana anak itu bisa ada di perut mama? Saya bilang, ya dari Tuhan, pemberian Tuhan. Tapi bagaimana bisa ada di situ? Apakah Tuhan menurunkan satu anak baik langsung diletakkan di perut mama? Nah, sebab anak ini belum mempunyai konsep yang namanya pertumbuhan anak dalam kandungan. Jadi dia tahunya anak bayi adalah anak bayi yang kira-kira tinggi badannya 30 cm misalnya. Nah, selain itu dia tidak ada gambaran bahwa anak itu pernah berbentuk hanya sebagai satu sel telur yang bergabung dengan sperma. Nah, hal itu memang tidak bisa dia bayangkan karena sangat abstrak sekali. Jadi waktu saya jelaskan ini dari Tuhan, dia bingung. Saking bingungnya, dia tanya lagi, tapi bagaimana caranya itu? Nah, saya berikan jawaban-jawaban yang sekali lagi untuk mengelak, dia tetap tidak puas. Kemudian akhirnya saya berdiskusi dengan teman-teman kami. Nah, teman-teman kami ini juga kebetulan punya anak-anak yang seusia. Dan mereka memberikan saya satu masukan yang baik. Mereka berkata, kalau anak ini tidak puas dan terus bertanya, kemungkinan dia memang sudah mulai mendapatkan informasi tentang hal ini dari teman-temannya. Dan langkah yang paling baik adalah untuk langsung bicara dengannya. Jadi saat itu saya bicara dengan anak saya itu. Saya beritahu dia terus terang bagaimana sampai anak itu lahir. Dan saya bilang terus terang bahwa memang anak itu tidak lahir dari perut mama, dalam pengertian perut mama tidak dibuka, tapi melalui dari alat kelamin mama. Kemudian dia tanya, dari mana itu bisa ada anak itu? Jadi terus saya bilang, itu akibat hubungan papa dengan mama. Dan saya jelaskan lagi dengan lebih detail. Anak saya langsung tercengang-cengang, kaget. Dia berkata, papa melakukan hal itu? Saya bilang, iya. Dan begitulah anak itu akhirnya bisa ada dalam perut mama. Nah, saya masih ingat, sejak saat itu, dia tidak pernah bertanya lagi. Jadi benar-benar jawaban tersebut memuaskan dia. Memuaskan dia. Iya. Ada pula yang menanyakan bahwa dia itu sebagai anak laki-laki itu merasa kok lain dengan adiknya dan sebagainya, Pak Paul. Tapi itu tentu lebih kecil dari usia 8 tahun. Tadi kan Pak Paul katakan usia 8 tahun, tapi ada yang lebih dini dari itu, anak misalnya 3 tahun, 4 tahun, yang sudah mulai menanyakan, kok saya beda dengan kakak atau adiknya gitu, Pak. Nah, apakah kepada anak yang masih berusia 3-4 tahun itu orang tua juga patut menjelaskan sejelas-jelasnya kepada mereka, dalam bahasa mereka tentunya? Oke. Prinsipnya adalah kita memberikan jawaban sesederhana mungkin. Jadi pada masa usia yang kecil, kita tidak bisa menjelaskan dengan terinci dan juga dengan tepat. Jadi kita berikan jawaban-jawaban yang memang lebih mudah dicerna ya. Misalkan kalau ditanya, mengapa alat kelamin aku berbeda dengan adikku? Kok tidak sama? Nah, kita bisa beritahu bahwa memang Tuhan menciptakan dua jenis yang lain. Engkau disebut laki-laki, adikmu disebut wanita atau perempuan. Kok harus lain? Nah, nanti kamu akan mengerti. Tapi Tuhan ada maksudnya. Kenapa harus lain? Nah, hal seperti itu mungkin dia tidak akan tanya lagi. Kapan kita mulai lebih harus berterus terang? Waktu anak tidak puas dengan jawaban kita. Nah, waktu anak tidak puas dengan jawaban kita berarti dia mulai
melihat ada jawaban lain di balik atau selain dari jawaban yang kita berikan. Dengan kata lain, dia mulai tidak mempercayai jawaban kita atau penjelasan kita. Nah, inilah yang saya maksud dengan mendidik anak dengan pelajaran seksual secara informal dan berkelanjutan dan bertahap itu. Jadi muncul secara natural. Kita tidak memanggil mereka untuk duduk di depan kita dan memberikan kuliah singkat tentang alat-alat reproduksi misalnya. Ya tidak. Begitu. Secara garis besarnya. Nah, tapi waktu anak-anak itu mulai menginjak usia remaja, saya akan menganjurkan, misalkan anak kita itu usia 13 tahun ya. Saya menganjurkan supaya kalau anak perempuan diajak oleh ibunya, anak laki diajak oleh ayahnya, untuk berbincang-bincang tentang hal ini. Sebab apa? Sebab pada anak yang sudah remaja, hal seksual itu bukan saja menjadi hal yang bersifat kognitif, bersifat rasional yang harus dia ketahui. Tapi hal itu benar-benar mulai mempengaruhi kehidupan dia secara menyeluruh. Dan keinginan-keinginan untuk dekat dengan seseorang secara fisik itu mulai ada pada anak-anak remaja. Jadi kita harus bertindak secara proaktif. Kita mengambil inisiatif. Sebab pada masa remaja, anak-anak tidak akan lagi bertanya. Mereka hanya bertanya, seperti yang tadi saya gambarkan, itu tatkala mereka berusia mungkin di bawah 11 tahun. Setelah mulai remaja, mereka akan berhenti bertanya. Karena mereka sudah mulai sebetulnya tahu. Mungkin dari teman-teman, atau dari bacaan, dan sebagainya. Nah, pada saat itulah mereka juga mulai merasa malu untuk bertanya. Sebab mereka tahu bahwa pertanyaan kita ini akan membuat, atau pertanyaan mereka itu akan membuat kita malu. Makanya tadi saya tekankan, penting sekali waktu anak-anak masih kecil, kita memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan juga. Kalau mereka bisa terima, berarti memang mereka sudah terima. Kalau mereka belum terima, mereka ingin terus tahu, berarti memang mereka sudah siap untuk lebih tahu. Jadi kita beritahukan. Nah, waktu anak-anak melihat kita ini cukup nyaman memberitahu hal ini, mereka lain kali pun akan lebih berani bertanya. Bayangkan misalnya ya, Pak Gun dan Ibu Ida, kalau misalnya anak itu tanya, kemudian muka kita merah. Atau kita berkata, jangan ngomong hal-hal begituan. Atau itu hal jorok. Dan sebagainya. Nah, anak akan lain kali enggan bertanya kepada kita. Karena mereka tahu pertanyaan ini membuat orang tua terpojok. Tidak nyaman. Nah, daripada memojokkan orang tua lagi, mereka lebih baik tidak bertanya. Jadi kenyamanan kita dalam menanggapi pertanyaan anak, itu sebetulnya akan menentukan untuk kali lainnya, apakah anak itu akan bertanya kepada kita. Begitu. Kan sekarang itu di sekolah, Mas. Mungkin di SD kelas 5, kelas 6 itu sudah mulai diajarkan pendidikan seksual itu. Nah, apakah orang tua itu masih perlu untuk mengajarkan pendidikan seksual di rumah? Perlu sekali, Pak Gunawan. Karena di sekolah pada umumnya diajarkan memang secara kognitif, penyampaian ilmu. Jadi sebetulnya lebih bersifat anatomis ya. Di rumah kita mengajarkan seks secara keseluruhan. Sebab seks seperti kita tahu bukan saja suatu perkara fisik atau anatomis. Tapi seks menyangkut emosi, menyangkut yang terutama kerohanian. Sebab seks itu adalah salah satu perbuatan fisik yang disoroti Tuhan dan diatur oleh Tuhan secara langsung. Maksudnya diikat oleh kaidah rohani. Jadi di rumahlah kita bertugas untuk menyampaikan keseluruhan dari seks itu. Tapi seringkali Pak Pol, orang tua yang menanyakan tentang seks pada anak-anak. Kadang-kadang dari anak-anak itu yang selalu diam, Pak Pol. Apakah usianya sudah remaja? Iya, remaja. Kalau anak remaja, kita tanya, pasti tidak mau jawab. Mereka itu akan enggan sekali membicarakan masalah ini. Sebetulnya keengganan ini muncul dari dua belah pihak. Maksud saya dari dua sudut. Sudut pertama tadi yang saya sudah sebutkan, yaitu
Kalau orang tua merasa enggan dan malu atau tersipu-sipu membicarakan masalah ini, anak akhirnya akan sungkan bertanya lagi. Tapi bisa juga muncul keengganan dari sudut yang lain, yaitu si anak ini juga sebetulnya sedang bergumul secara seksual. Jadi seks menjadi sesuatu yang tidak nyaman baginya, sesuatu yang mengganggu dia sebetulnya. Mengganggu dalam pengertian sesuatu yang dia tidak bisa kontrol, tidak bisa dia kendalikan dengan mudah. Sebelumnya hidupnya itu boleh dikata masih dalam kuasanya, dalam kendaliannya. Namun tiba-tiba sekarang dia merasa ada bagian-bagian dalam hidup dia yang dia tidak lagi bisa kendalikan. Nah, hidup seperti ini tidak membuahkan konflik. Nah, akibatnya dia merasa tidak nyaman dengan hal ini. Apalagi kalau dia itu tahu banyak hal dari firman Tuhan tentang seks. Jangan berpikir jorok dan sebagainya. Kemudian dia mulai berfantasi. Mulai merindukan melihat misalnya tubuh wanita tanpa busana dan sebagainya. Nah, dia merasa tidak seharusnya saya berpikir seperti ini. Bukankah Tuhan juga meminta kita untuk berpikir bersih dan suci? Kenapa saya mulai berpikir seperti ini? Waktu saya sekolah minggu umur 10 tahun, 11 tahun tidak mempunyai pikiran seperti ini. Tapi sekarang kenapa waktu saya di kebaktian remaja mulai mempunyai bayangan-bayangan seperti ini? Nah, akhirnya ini menjadi pergumulan dia. Nah, tidak banyak anak remaja yang dengan terbuka rela menceritakan pergumulannya ini. Jadi sewaktu orang tua tanya, keengganannya itu bisa sekali muncul dari dianya sendiri tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan masalah ini. Dia sendiri merasa malu dengan dirinya. Jadi sewaktu ditanya, dia tidak mau menceritakannya. Karena ini adalah sesuatu yang memang mempermalukannya juga. Begitu. Ya. Tadi Pak Paul katakan bahwa kehidupan seks anak-anak itu erat kaitannya dengan kehidupan rohaninya. Itu bagaimana Pak Paul menguraikannya? Begini, dunia akan makin hari cenderung mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa seks adalah masalah fisik, pemuasan kebutuhan fisik. Dan kalaupun mau dikaitkan dengan yang lebih bersifat rohani, kalau saya boleh gunakan istilah rohani, yang non fisik maksud saya, dunia akan cenderung memberikan gambaran bahwa seks adalah untuk orang yang saling menyukai, saling mencintai. Nah, dengan kata lain, seks itu makin hari makin dilepaskan dari beberapa cengkraman yang seharusnya mengatur dan melindungi seks ini. Yaitu, seks makin hari makin dilepaskan dari lembaga pernikahan. Satu. Kedua, seks makin hari makin dilepaskan dari lembaga komitmen. Bahwa harus ada komitmen sebelum bisa berhubungan seks. Komitmen untuk sehidup semati, untuk mengarungi kehidupan ini sampai akhirnya. Dan yang paling penting yang ketiga adalah bahwa seks itu diatur langsung oleh Tuhan. Seks itu diatur langsung oleh Tuhan. Kita bernafas itu adalah peristiwa fisik. Kita mandi itu juga untuk kebutuhan fisik kita. Kita minum untuk kebutuhan fisik kita juga. Nah, tapi Tuhan mengatur seks dengan seksama sekali di antara semua fungsi fisik kita. Jadi lebih banyak sebetulnya hal-hal fisik yang Tuhan tidak atur. Memang Tuhan pernah berkata tentang makan dan minum, yaitu manusia bukan saja hidup dari roti, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Namun makan dan minum itu tidak terlalu diatur oleh Alkitab. Jadi satu-satunya fungsi fisik yang sangat diatur oleh Tuhan adalah seks. Karena seks itu sebetulnya dalam rancangan Tuhan benar-benar melambangkan suatu penyatuan antara suami dan istri. Dan kalau kita baca baik-baik firman Tuhan di Efesus pasal 5, kita akan mendapatkan suatu gambaran bahwa penyatuan itu juga benar-benar merefleksikan atau melambangkan penyatuan antara Tuhan dan jemaatnya. Jadi seks itu bukan hanya masalah pemuasan kebutuhan fisik. Namun dunia kita ini makin hari akan makin
menggambarkan seks hanyalah sebagai pemuasan fisik, dan kalaupun berkaitan dengan hal-hal yang bersifat non-fisik, hanyalah dikaitkan dengan cinta, saling mencintai. Jadi saling mencintai seolah-olah adalah alasan dan dasar dibolehkannya seks. Nah, justru kita berperan besar sebagai orang tua untuk menekankan bahwa seks bukanlah semata-mata masalah kebutuhan fisik atau masalah saling mencintai. Jauh lebih agung dan lebih berat dari itu. Ada masalah komitmen, adalah masalah institusi pernikahan yang diakui oleh masyarakat, dan yang paling penting adalah diatur oleh Tuhan sendiri. Sewaktu tidak dilaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu menjadi dosa. Begitu. Dalam hal satu keluarga yang sukar, merasa kesukaran untuk mengajarkan pendidikan seks kepada anak-anaknya, itu akan terlihat dampak langsung terhadap anak itu seperti apa, Bapak? Bisa berdampak sangat serius, tapi bisa juga tidak, Pak Gun. Jadi tergantung pada pribadi anak itu sendiri. Kalau anak itu memang mantap dan mendapatkan banyak kekuatan rohani dari firman Tuhan, kemungkinan ya dia akan bergejolak tapi tidak akan kenapa-napa. Tapi yang seringnya terjadi adalah anak-anak remaja itu akan mendapatkan informasi tambahan mengenai seks dari teman-teman, atau dari buku, atau dari film. Nah, kita tahu bahwa sekarang gambar-gambar porno itu bisa kita langsung download, ambil melalui komputer kita. Jadi itu pun bisa menjadi sarana bagi si anak untuk tahu lebih banyak mengenai seks. Dengan kata lain, dampaknya adalah kalau orang tua sendiri tidak membicarakannya, seringkali anak akan mendapatkan informasi itu dari teman-temannya. Nah, yang kita harus langsung pikirkan adalah, kalau dia mendapatkannya dari orang lain, atau dari gambar, atau dari buku, kemungkinan besar adalah mereka tidak mendapatkan gambar menyeluruh mengenai seks itu. Dan bahwa penekanannya adalah seks pada sesuatu yang nikmat belaka. Tapi tidak ada lagi bobot moral, bobot pernikahan dan komitmen di dalamnya. Begitu. Ya. Jadi dalam hal ini orang tua punya peran yang besar sekali di dalam mendidik anak-anaknya dalam bidang seksual, itu Pak ya. Betul. Ya. Betul. Namun kadang-kadang kami sebagai orang tua itu terus terang kekurangan bahan. Ya, jadi kami khawatir untuk mengajarkan sesuatu nanti ternyata salah, malah jadi tidak karuan gitu loh Pak. Ada kekhawatiran itu. Jadi kami serahkan aja lah pada ahlinya, pada pendeta mungkin, atau guru, atau teman-teman itu. Atau mungkin Pak Paul bisa memberi contoh bagaimana orang tua itu memberikan nasihat atau untuk mengendalikan seks yang pada usia remaja itu kan sedang bergejolak ya Pak Paul. Itu kan mungkin ada tekniknya, ada gayanya gitu. Oke. Sebetulnya bisa dilaksanakan langsung oleh semua orang tua, Pak Gun dan Ibu Ida. Yakni dengan misalnya memulai menceritakan pergumulan kita sendiri pada masa remaja. Jadi meskipun kita merasa aduh kurang tahu banyak dan sebagainya, tapi sebetulnya cukup. Yang kita ketahui sudah cukup. Karena kita pernah remaja dulu. Jadi misalnya kita bisa berkata kepada anak laki kita. Jadi ayah bicara kepada anak laki, ibu kepada anak perempuan. Misalnya ayah berkata kepada anak laki, saya melihat engkau sekarang sudah dewasa ya, sudah menginjak usia dewasa, usia 13 tahun, 14 tahun. Dan papa mau cerita sesuatu yang mungkin nggak enak untuk kamu bicarakan dengan papa. Namun ini menjadi pergumulan papa dulu, yaitu masalah seks. Papa dulu waktu masih usia remaja juga mulai merasakan ketertarikan pada wanita, ingin melihat bagian-bagian tubuh wanita, ingin juga memegang wanita, yang hal-hal itu sebelumnya tidak papa rasakan. Nah, itu mengganggu papa. Itu mengganggu papa karena papa ingin bisa menguasai diri papa, tapi di pihak lain dorongan ini begini kuat. Nah, jadi akhirnya papa juga kadang-kadang suka berangan-angan, misalnya seperti itu. Nah, apa yang papa lakukan saat itu? Nah, terus kita menceritakan juga apa yang kita lakukan dalam pergumulan kita itu.
Misalkan kita berkata, ya memang pikiran-pikiran itu adalah pikiran-pikiran yang muncul pada usia remaja. Kita jangan kaget, itu reaksi pertama kita. Reaksi kedua kita adalah untuk juga bisa menerima ini bagian dari pertumbuhan remaja. Namun di pihak lain, kita juga dituntut Tuhan untuk belajar menguasainya. Sehingga kita tidak dihimpit oleh dua hal ini. Kita tidak dihimpit oleh rasa bersalah karena kita sadari ini bagian pertumbuhan remaja. Di pihak lain kita juga tidak menjadi budak atau hamba pikiran ini. Jadi sebisanya kita kuasai. Namun tatkala pikiran ini muncul, ya udah, kita juga jangan menyesali diri, memukuli diri secara emosional, mengatai diri kok nggak rohani dan sebagainya. Tidak, anggap ini sebagai suatu bagian dari perkembangan hidup kita ini. Jadi hal-hal seperti itu kita bicarakan. Mungkin hal-hal yang lebih spesifik ya Pak Gun dan Ibu Ida, mungkin lain kali kita bisa bicarakan, yaitu tentang mimpi basah, masturbasi dan sebagainya. Apakah hal-hal ini perlu dibicarakan? Saya pikir sangat perlu. Iya, saya rasa itu sesuatu yang seringkali menjadi masalah bagi para remaja, tapi kita sebagai orang tua tentu harus dengan sungguh-sungguh menyediakan waktu dan perhatian kita untuk bersama-sama, secara bersama-sama maksud saya baik suami maupun istri, meluangkan waktu untuk memberikan pendidikan seks kepada anak-anak kita. Betul. Ya. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah persembahkan sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga, khususnya tentang pendidikan seks dalam keluarga, bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan.